Jadi kita tepat berada di depan gedung auditorium gedung 1, khususnya di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, dan hari ini kita tengah mendengarkan kuliah umum dari Bapak Insinyur Maurits Mantiri, Wali Kota Bitung. Dalam kegiatan ini adalah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya memang menyelenggarakan yang namanya Leaders Series, ya, artinya para pimpinan baik itu di tingkat nasional maupun juga di tingkat daerah yang dapat menyumbangkan ilmunya untuk kuliah umum, dan sehingga sivitas akademika mendapatkan pengetahuan terkait dengan wilayah tertentu. Kali ini kami menghadirkan Wali Kota Bitung karena kita mengenal bahwa Bitung adalah tempat yang sangat strategis di wilayah kelautan Indonesia yang menjadi garda depan dari perikanan nasional, sehingga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Maurits nantinya bisa menjadi ilmu yang sangat bermanfaat, ya, terkait bagaimana mengelola potensi kelautan di Indonesia. Saya rasa mudah-mudahan sivitas akademika dapat mendapatkan informasi yang akurat dari pimpinan daerahnya. Ya, kita berharap bahwa dengan kita mengundang para pimpinan daerah yang menyumbangkan ilmunya di FIB, itu kita dapat nantinya mendapatkan kolaborasi, baik itu bisa untuk riset yang terkait dengan potensi daerah maupun juga kerjasama kemitraan yang lainnya, sehingga kita bisa meluaskan juga keilmuan kita, khususnya di FIB bisa juga melakukan pendekatan keilmuan di wilayah-wilayah tersebut yang memang menjadi keahlian di FIB ini. Contohnya tentang sejarah maupun kebudayaan di daerah Bitung. Ya, kalau terkait dengan tema kelautan tentu saja akan banyak sekali, ya, berkaitan dengan wilayah lain, ya. Artinya wilayah keilmuan lain, misalnya teknik, lalu juga lingkungan, dan juga biologi karena perikanan. Saya harus memulai daripada itu karena ini meletakkan dasar daripada apa yang disampaikan tentang Bitung sebagai kota bahari, tentang potensi dan prospeknya. Next. Jadi kita harus mulai dari apa pernyataan Bung Karno untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, maka Indonesia harus dapat menguasai lautan. Itu pernyataan dari Bung Karno pada tahun 1963 di salah satu konferensi. Notabene pernyataan ini cukup menggaungkan kita, menyadarkan kita betapa pentingnya laut bagi kita. Makanya ketika kita menyebut Bitung sebagai kota bahari, dasar-dasarnya Bung Karno juga sekitar tahun 54 diresmikan oleh Ibu Fatmawati, tapi yang menempatkan Bitung sebagai pelabuhan alam itu Bung Karno. Dan beliau telah membangunnya, dan kemudian pada akhirnya pembangunan ini tahun 54 diresmikan oleh Ibu Fatmawati. Tim yang dibentuk di sana langsung dipimpin oleh Wakil Presiden waktu itu Muhammad Hatta. Nah, karena infrastruktur yang sudah mulai terbentuk di Bitung, maka Bitung mulai bergerak untuk dibangun infrastruktur. Itu salah satu syarat dari beberapa syarat menjadikan Bitung sebagai kota bahari. Bahwa di sana ada akademi maritim, bahwa di sana juga ada banyak pabrik, ada 94 jenis pabrik di sana dengan berbagai tipe dan kekhususan, dan juga di sana juga ada beberapa prospek seperti potensi infrastrukturnya sudah ada, baik yang dibangun oleh swasta maupun yang dibangun oleh negara. Kemudian kita memiliki laut yang cukup dalam karena Selat Lembe ini dikenal sebagai satu tempat wisata alam yang notabene punya 95 titik penyelaman diving spot, dan kemudian Selat Lembe ini tipikalnya adalah mud dive atau tempat menyelam berpasir. Di balik Pulau Lembe ini itu keindahan bawah laut. Karena dinding wall dari pulau ini yang kemudian kami akan merubah pulau ini sesuai hasil penelitian dari PVMBG. Terakhir kita harus manut kepada hasil penelitian tersebut. Kemudian Pulau Lembe ini akan dijadikan green island.